saya masih ngerasa bahwa saya ini punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan. Tapi begitu ketemu Bu Nyai itu saya ngerasa saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya pengalaman sama sekali. Dia cuman ngomongnya gini loh Mas, Mbak Beta, kamu itu siapa yang nyuruh datang ke sini itu siapa? Dia bilang gitu. Gak ada yang nyuruh sih, memang gak ada yang nyuruh. Saya cuman kepengen saya mau nyumbang gitu. Terus siapa yang nyuruh kamu nyumbang itu siapa? Dia bilang gitu. Sedekah itu siapa? Yang nyuruh sedekah itu siapa? Terus saya juga mikir, gak ada yang nyuruh. Emang kenapa Bu Nyai? Saya tanya gitu. Ya yang nyuruh itu Allah, dia bilang gitu. Sama halnya dengan rezeki, jangan khawatir soal rezeki. Semuanya itu bisa bergerak ke kamu tanpa kamu harus susah payah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Guayeng bersama tamu spesial kita Bu Beta. Alhamdulillah. Bu Beta ini dari Kediri ya Bu Beta? Iya, saya dari Kediri. Perjalanan ke Blitar jauh nggak Bu? 1,5 jam ya, nggak begitu jauh, deket lah, termasuk kan kalau sini sana aja. Tapi aku telat ya tadi. Nggak apa-apa Mas Surya telat ya. Maaf Kita ya. standby enggak kok Bu, ini juga sambil setting-setting, jadi enggak masalah sama sekali. Iya ya, tadi kayak kebelabasan juga ke Kediri. Iya, ke sana tadi ke apa? Ini yang mana? Saya pikir bangunannya kok ini apa kayak beda gitu. Ini Iya. kafe atau apa gitu. Lebih tadi di belakang layar katanya seperti gereja Mas. Iya, gereja Mas. Saya juga dulu awalnya ngira ini gereja. Kita sama ya. Beli dari orang kreatif itu. Iya. Jadi kita nyebutnya rumah kastil. Oh, rumah kastil, Rumah kastil, ya. Ini iya. bagus banget ya dari depan tadi. Gak nyangka, jadi gak yakin tadi mau berdiri. Masa Mas Agung di sini gitu ya. Iya, serius gak yakin saya. Mau ngomong, ini beneran Mas Agung di sini enggak? Ya kayaknya bukan Mas Agung gitu. Iya Mas Surya soalnya. Oh iya Mas Surya ya soalnya ya. Nah ini kemarin Mas Surya, saya cari jadwal Bu Beta ini agak susah. Oke. Mas, Bu, saya mau podcast nih sama Bu Beta, bisa nggak datang ke Blitar? Mas saya di Bali sebulan Mas gitu. Mantap. Iya maaf Bang. Memang sekarang ada apa Bu di Bali atau liburan aja atau seperti apa? Enggak sih, karena memang di Bali kan ada outlet ya Mas. Jadi memang jadwalnya justru malah di Kediri ini saya cuma 3 hari. Yang lainnya saya keliling dari Malang, terus Bali, Lombok gitu. Oh Masya Allah. Karena memang saya mengelola laundry kan ada di tempat itu ya. Jadinya Di mana tadi di Kediri, Malang, Bali sama Lombok. Kok arah ke sana Bu? Kok arah ke timur semua? Ke arah timur karena memang dulunya saya kerja di area sana. Jadi kayak saya udah menguasai pasar itu gitu. Maksudnya menguasai daerah itu. Makanya larinya ke sana ya. Karena juga banyak orang yang saya kenal di sana. Oh, pas waktu itu Bu ya, pas waktu jadi asuransi itu ya? Iya, saya waktu kerja itu kebetulan saya pegangnya Indonesia bagian timur. Jadi saya sangat menguasai area sana gitu waktu kerja gitu. Sebelum akhirnya semua se-Indonesia saya kelilingin, tapi yang paling saya kuasain daerah sana. Katanya kalau buka usaha harusnya daerahnya yang kita kuasain dulu kan. Oh iya. Jadi saya pengembangannya ke sana gitu. Jadi malah akhirnya kayak sebelum resign ya Bu. Iya jadi. Areanya kegiatannya juga ke sana Iya. Mas Agung, daerah Iya benar Indonesia Mas. Timur. Jadi kalau saya pikir-pikir antara yang kemarin sama sekarang nggak beda jauh Nggak beda sebenarnya. Sama aja kayaknya, cuman yang dilakukan aja yang beda. Iya ya. Berarti lebih enakan mana Bu? Kan yang dikerjakan sama. Dulu maksudnya jadi asuransi, sekarang usaha sendiri. Lebih enakan mana? Jelas enak sekarang. Udah jelas itu ya? Iya, jelas. Nggak perlu ditanyakan ya? Nggak perlu ditanyakan, lebih santai sekarang. Lebih produktif ya menurut saya, nggak kemerungsung lah istilahnya. Kemerungsung ini loh yang saya nggak dapat. Kemerungsung. Iya. Apa itu Bu? Kemerungsung itu, jadi kalau dulu saya kerja di di industri asuransi itu kan kayaknya ya setiap bulan tuh saya fokusnya hanya untuk kejar angka aja kan, kejar kejar target gitu kan. Kalau di asuransi kan harus ada targetnya. Dan setiap 3 bulan itu kan kita dapat bonus. Nah untuk bisa dapetin bonus itu saya benar-benar yang Ekstra banget ya? harus saya kejar, harus saya dapatin, harus saya punya prestasi yang kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang lebih enggak kayak gitu. Nah dulu saya pikir kalau punya usaha itu kan enggak mungkin juga saya punya
usaha bisa di lokasi yang saya ini ya. Kebetulan saya suka banget di Bali. Menurut saya orang yang beruntung itu bisa tinggal di Bali. Waduh, kategori orang beruntung menurut Bu Beta. Malah. Iya. Kategori orang beruntung ya. Katanya kalau tinggal di Malang, Bali sama Jogja itu orangnya beruntung nih. Oh gitu ya. Bisa tinggal Blitar nggak termasuk ya Bu? Mungkin saya belum menguasai Blitar kali. Bisa dicoba sih Bu. Iya. Kayaknya di sini lebih ini tenang juga ya. Nah kalau buat ini Bu, buat konteks teman-teman juga yang mungkin belum nonton video Bu Beta sebelumnya, bisa diceritain sedikit nggak Bu, waktu sebelum buka laundry ini kegiatannya apa? Karena waktu itu kan saya sempat dengar karirnya juga udah cerah, tapi akhirnya milih mulai dari nol lagi itu. Cerita sebelumnya seperti apa, lalu yang mendorong akhirnya pengen resign itu apa? Iya, kalau dulu kegiatannya sehari-hari ya Mas Iya. ya. Kalau untuk saya kerja di asuransi itu kan karena saya trainer ya waktu itu ya di manajemen. Jadi memang pekerjaannya itu karena memang awalnya itu saya domisilinya di Bali, kondisinya saya di Bali. Jadi saya pegang Indonesia bagian timur itu setiap minggunya saya harus punya jadwal nih. 1 minggu itu saya visit ke kantor mana gitu. Nah, jadi supervisi di masing-masing kantor gitu kan. Nah dari situ kalau misalkan saya supervisi kan mereka jadi namanya agent itu kan pasti akan tertarik untuk berproduksi gitu kan. Nah makanya saya bikin jadwal selama seminggu. Jadi seminggu itu pun juga saya jarang di Bali. Saya pasti keliling ke visit kantor-kantor itu. Domisilinya di Jakarta? Di Bali waktu itu. Domisili juga di Bali. Di Bali. Kantornya di Jakarta. Kantor pusatnya di Jakarta. Tapi waktu saya di Indonesia bagian timur kan kantornya di Bali. Setelah dari Bali itu karena memang produksinya bagus dan waktu itu saya pegang proyek yang ini ya asuransi untuk anak muda ini tadi Gen Y, waktu itu Gen Y sama Gen X ya. Itu akhirnya saya harus kok Gen X sih apa sih? Milenial kali ya. Milenial ya, sorry milenial. Nah, itu saya harus support untuk se-Indonesia Raya. Jadi baru pindah ke Jakarta. Jadi awalnya di Bali. Bentar, Bu Beta kan Kediri. Terus tinggal di Bali gitu ya? Jadi trainernya di Bali gitu? Awalnya dari Malang. Jadi dari Kediri itu saya udah lama ninggalin Kediri kan. Kuliahnya di Malang. Oke. Awalnya kerja di Malang. Habis di Malang itu terus saya resign kerja, maksudnya pindah perusahaan ya. Asuransi. Di Malang itu juga asuransi? Asuransi juga, asuransi. Jadi awalnya saya agent memang, agent asuransi yang. Oh, dari awal asuransi Bu asuransi. Ya? Memang dari awal. Dari lulus kuliah itu saya agent asuransi. Kenapa kok memilih asuransi dari awal Bu Beta? Waktu itu sih karena bapak sama ibu pengennya saya di pegawai negeri. Waktu itu di pegawai negeri. Nah, saya nggak tertarik sama pegawai negeri karena background keluarga kami semuanya pegawai negeri gitu. Bapak pegawai negeri, ibu pegawai negeri. Hampir semua di keluarga saya tuh pegawai negeri gitu. Jadi kayaknya saya nggak kepingin itu jadi pegawai, nggak tahu kenapa saya kok nggak kepingin. Waktu itu saya pikir saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada hanya sekedar pegawai negeri. Nah saya liatin waktu itu kok bapak kayaknya enak juga sih, dia bisa keliling Jawa Timur, keliling-keliling gitu. Kayaknya kerjaan enak juga ya kalau misalkan bisa keliling se-Indonesia gitu, pikir saya waktu itu. Iya. Nah, makanya yang memungkinkan untuk itu kan hanya di asuransi waktu itu. Gitu. Jadi pikiran berapa saya. lama waktu itu Bu akhirnya? Dari awal sampai resign? Ya dari 2004 sampai 2017 itu asuransi semua saya. Tapi sebelum itu saya sempat resign juga dari asuransi. Saya punya franchise waktu itu minuman saya bikin kayak sekarang kan ada teh poci yang kayak gitu-gitu, tapi saya bikin Rosella. Oh, teh Rosella. Teh Rosella. Kediri kan ada tuh kalau nggak salah teh Rosella. Iya, saya ambilnya dari petani Kediri waktu itu. Saya sempat kembangkan itu, cuman karena waktu itu saya juga nggak tahu, gagal gitulah istilahnya, gagal, dan saya waktu itu butuh punya penghasilan lebih banyak, jadi saya balik lagi ke asuransi. Kayaknya itu yang paling gampang untuk dapetin uang gede gitu. Okay. Oh berarti pernah resign Mas Surya? Pernah resign dan balik lagi? Pernah. Nanti kayaknya Mas Surya pengen tanya itu kayaknya. Balik lagi ke sana. Nah itu akhirnya yang micu yang akhirnya beneran nggak balik lagi itu yang terakhir apa Bu Beta? Ya terakhir itu yang saya udah di Jakarta waktu itu.
dari Bali tadi saya pindah ke Jakarta gitu kan. Terus habis itu memang memicunya itu sebenarnya saya nggak ada rencana sama sekali untuk resign, nggak ada. Cuman memang waktu itu saya umroh yang kemarin saya pernah cerita juga, saya umroh gitu kan. Saya umroh, saya cuman kepengen waktu saya umroh itu saya ngerasa saya sudah mendapatkan semuanya Mas. Jadi antara karir sudah dapat, terus penghasilan juga sudah dapat, terus istilahnya kayak misalkan rumah, mobil, semuanya udah saya dapetin gitu. Cuman pas waktu umroh itu saya benar-benar yang nggak dapat secara religi mungkin ya. Nggak dapat secara religi itu, dan saya dapatkan saat umroh. Orang umroh itu pun saya juga nggak kepengen umroh gitu sebenarnya. Nggak kepengen, nggak ada. Meskipun saya punya uang banyak, tapi saya nggak kepengen umroh, nggak ada rencana umroh. Saya rencana keliling dunia, tapi nggak ada sedikit pun rencana untuk umroh. Oh, nah idenya siapa Bu? Idenya ibu saya. Oh. Jadi ibu saya minta waktu itu memang sudah didaftarkan umroh. Jadi ini ya yang saya agak-agak lucu ya buat saya. Saya punya uang, tapi saya nggak pengen umroh. Tapi ibu saya daftarkan saya umroh. Orang kan biasanya kan kepengen punya uang untuk umroh ini kan. Ini saya nggak kepengen umroh, tapi saya didaftarkan umroh meskipun saya punya banyak uang ini. Gitu. Nah, karena umroh itu tadilah ketika umroh itu saya merasa bahwa kok saya nggak mikirin kerjaan sama sekali. Baru pertama dalam hidup saya nggak mikirin kerjaan. Enak, tenang gitu ya. Enak, tenang. Kok nggak mikirin tapi kok enak gitu. Itu baru kali itu Mas. Nah yang tadi semua udah didapat. Akhirnya yang didoain waktu itu apa Bu? Nah waktu doa itu saya cuman karena saya sudah ngerasa dapat, yang saya nggak dapatkan cuman saya nggak punya pasangan waktu itu kan gitu. Saya single parent waktu kerja itu single parent. Terus pas waktu umroh itu juga masih single parent, keluarga saya umroh barengan. Nah pas di situ saya bingung, saya harus doa apa? Sedangkan semua doa saya kayaknya dikabulkan sama Allah gitu kan. Sudah ada gitu ya. Sudah ada, nggak ada yang perlu didoakan yang serius gitu. Saya cuman satu-satunya yang nggak ada di dalam hidup saya, cuman saya nggak punya pasangan gitu. Nah di situ saya baru berdoa, di Tanah Suci itu saya berdoa, saya semoga tahun depan saya bisa kesini sama pasangan. Gitu. Dan itu berarti belum kepikiran gelisah tentang resign itu belum? Belum, nggak ada sama sekali. Nah terus munculnya setelah itu waktu apa Bu? Setelah umroh? Setelah umroh, jadi pas waktu naik ke pesawat itu saya juga bingung ya antara saya harus tetap di Indonesia atau saya umroh gitu kan waktu itu. Jadi waktu mau berangkat aja waktu berangkat itu masih nggak kepikiran, halo saya harus umroh ini ya gitu. Halo, sadar nggak gitu. Manasik saya juga nggak tahu, doanya apa saya juga nggak tahu. Memang benar-benar saya sebelum umroh itu memang saya akui saya jauh sama Allah tuh jauh gitu. Sholat juga jarang-jarang gitu kan, ya sholat cuman ya nanti lah, yang penting kerjaan dulu gitu. Nah pas waktu umroh itu benar-benar saya bilang sama Allah, ya Allah saya memang nggak bisa menghandle kerjaan saya yang ada di Indonesia. Tapi saya bisa memastikan ketika saya berangkat ini memang saya harus umroh, saya akan fokus umroh gitu. Saya akan fokus ibadah gitu. Nah yang dari situ saya baru terkumpul mungkin ide-ide apa yang harus saya lakukan untuk ibadah. Baru doanya apa, baru belajar di pesawat itu. Sebelumnya nggak ada kepikiran apapun untuk ibadah gitu kan. Karena fokus saya selama ini hanya saya harus mengumpulkan banyak uang untuk anak-anak saya karena single parent ya. Nah di situ Mas baru saya berpikir mungkin menikah itu sebuah ibadah gitu. Itu salah satu ibadah yang saya temukan gitu. Selain saya menemukan banyak hal, umroh itu ternyata sholat itu harus dikejar. Yang sebelumnya saya nggak pernah sekali ngejar sholat. Di sana kan kita harus ngejar waktu sholat kan, biar bisa dapat waktu sholat di Masjidil Haramnya gitu kan, harus dikejar. Nah itu baru saya tahu konsep mengejar ibadah itu waktu umroh. Yang tadinya saya nggak pernah berpikir bahwa ibadah itu harus dikejar, itu nggak ada dalam pikiran saya seperti itu. Nah, terakhirnya baru saya mikir ini doa apa ya, sedangkan semua doa udah dikabulkan sama Allah kayaknya gitu kan. Nah baru itu tadi, ya saya harus doanya ini deh gitu. Jadi nggak ada rencana juga saya kesana pinginnya, karena nggak ada pingin nikah juga waktu itu. Udah nyaman-nyaman aja. Iya, nyaman-nyaman aja, nggak ada nih pikiran nikah. Sudah ada anak waktu itu Bu? Udah ada anak saya ada 2. Jadi lengkap sekali hidup saya, menurut saya udah
cukup gitu, buat saya sudah cukup, mungkin nggak berlebihan tapi menurut saya sudah cukup gitu. Cuman hanya salah satu ibadah yang saya tidak miliki waktu itu hanya pasangan yang tadi. Kembali lagi ke pertanyaannya Mas Surya, Bu Beta. Pemicu risennya apa waktu itu? Nah, pemicu risen itu setelah saya pulang dari umroh. Setelah pulang saya dari umroh itu, saya kan kepingin sama seperti perilaku saya waktu umroh, pengen sholatnya tepat waktu, pengen melakukan ibadah yang dulunya saya nggak pernah lakukan gitu. Karena merasakan nikmat ya Bu ya? Karena ngerasa nikmat ibadah itu tadi waktu di Tanah Suci ya. Nah setelah saya melakukan juga di aktivitas itu di Jakarta, Qadarullah ya waktu itu memang bapak saya sempat di Jakarta, yang saya pernah cerita juga. Bapak waktu itu memang dia mau pensiun dan dia kepengen tinggal sama saya di Jakarta, sedangkan saya di Jakarta itu kan di apartemen yang sempit gitu kan. Sedangkan menurut saya itu nggak layak ditinggali sama bapak saya karena usianya kan udah sepuh waktu itu mau pensiun gitu. Nah dari situ mulai saya bilang sama bapak saya, ini pun juga saya iseng ngomongnya, ya nanti kalau bapak pensiun aku aja yang pulang ke Kediri, saya bilang gitu waktu itu. Jadi memang gak ada rencana juga untuk membuka usaha atau pengen keluar dari pekerjaan, gak ada, cuman iseng aja ngomong gitu. Apakah itu juga salah satu ibadah saya juga gak tahu, tapi waktu itu karena bapak bilang seperti itu, saya menjawab seperti itu secara spontan. Nah qadarullah setelah saya ngomong kayak gitu, pas waktu di kantor saya ada konflik sama leader saya, leader di kantor gitu. Saya juga nggak tahu waktu itu memang kondisinya saya lagi ada project gitu ya di Jogja. Terus ada presentasi yang harus saya buat dan harus dikirim ke leader saya waktu itu. Tapi ternyata email saya nggak masuk. Nah ini yang menurut saya ajaib ya, email itu nggak masuk ke dia, padahal email itu sudah saya kirim gitu kan. Nah, data presentasi itu harus dibacakan oleh atasan saya. Nah, sedangkan saya belum dapat approval itu. Sedangkan waktu itu kan kondisinya leader saya di Jakarta, saya di Jogja. Nah, yang presentasi adalah CAO-nya waktu itu di Jogja. Jadi kan saya tunjukkan langsung dong, ini data presentasinya gitu. Nah, setelah itu udah si CAO-nya juga setuju dengan presentasi itu dan sudah dilakukan. Udah setelah dilakukan, pulang dari situ acara selesai dengan baik gitu ya. Tapi leader saya marah karena kok saya nggak dikirimin. Iya, gitu. kok nggak dikirimin. Padahal saya belum approval itu si presentasi itu tadi. Saya juga kaget loh, kok bisa email ini nggak masuk. Saya cek lagi, saya buka email lagi, beneran ternyata memang nggak masuk. Email itu nggak masuk. Belum terkirim. Belum terkirim. Padahal Bu Beta ngirim. Sudah ngirim gitu. Nah itu qadarullah banget ya waktu itu. Benar-benar yang saat itu leader saya marah banget, marah yang sangat-sangat marah yang saya nggak pernah ngelihat ada orang semarah itu waktu itu. Nah itu yang saya mikir, wah kok sampai semarah itu gitu. Sampai saya merasa bahwa ya udah saya nggak kerja di sini pun nggak apa-apa. Gitu. Cuman di titik itu aja. Hanya antara email yang nggak kekirim itu aja. Pemantiknya simpel ya? Pemantiknya cuma itu doang. Akhirnya saya memutuskan hari itu juga resign. Oh berarti cepet Bu? Cepet banget Mas. Gak ada persiapan Mas? Gak ada. Gak galau dulu, gak gelisah. Enggak mikir dulu, harusnya kan mikir dulu gitu, enggak. Kalau Mas Surya mikirnya kan lama. Lama ya? Tahun itu. 3 tahun. Lumayan ya. Galaunya lama Bu. Berarti lama ya. Langsung eksekusi. Langsung. Iya jadi hari itu besoknya saya ada balik dari Jogja ke Jakarta, terus habis itu saya juga harus menghadap, maksudnya belum ada surat resignnya ya, cuman begitu saya datang orangnya marah-marah gitu ya, marah-marah, terus ya udah karena dia marah dia bilang saya nggak bisa punya tim seperti kamu, dia bilang gitu. Nah karena dia bilang seperti itu ya udah besok saya ngajukan resign. Padahal yang lainnya udah jangan resign dulu gitu kan, ditahan dulu. Saya nggak bisa kerja di satu tim yang dia nggak happy dengan kerjaan saya. Maksudnya kan ketika kita bekerja sebaik apapun, ketika leader kita nggak suka, itu nggak akan kelihatan gitu. Apa yang kita kerjakan, yang saya kerjakan dari pagi sampai malam, nggak tidur, bangun ngerjain lagi itu nggak kelihatan karena hanya faktor antara saya suka sama kamu atau enggak. Jadi
Terus akhirnya keluar itu ya besoknya udah. Besoknya. Besoknya pulang ke Kediri gitu. Enggak langsung sih, Masih habis di itu Jakarta masih di Jakarta. Saya harus ngurusi beberapa berkas gitu Iya. kan. Dan apa namanya apartemen dan semuanya itu kan fasilitas dari kantor. Nah itu saya harus urus dulu. Kurang lebih 1 minggu setelah. Ya cepet sih. Cepet Kalau saya dulu waktu mau resign itu ada 1 month notice. One Jadi month akhirnya notice. nunggu 1 bulan, 1 bulan. sebelum akhirnya ini enggak ya bisa ya. Berarti Enggak sih, termasuk dipermudah sebenarnya Iya. ya waktu itu. Nah kalau sekarang lanjut ke masa post resign, kegiatannya apa Bu waktu setelah resign itu? Setelah resign itu sejujurnya saya nggak punya kerjaan apapun ya. Soalnya nggak persiapan sama Nggak sekali ada ya? persiapan dan saya pun juga blank juga Tapi pulang punya ke Kediri. tabungan maksudnya Bu? Masih ada. Waktu itu kebetulan saya masih Tabungannya punya banyak lah tabungan. berarti ya? Iya, masih sempet tuh Mas saya keliling ke luar negeri gitu masih masih bisa dengan tabungan saya Iya, itu gitu masih yang menghibur diri sendiri. Healing ya, bisa healing. Iya, masih. Berarti akeh Mas Surya, banyak tabungannya. Lah keluar negeri ndak eman nih berarti kan banyak. Iya enggak juga sih. Habis itu baru sadar setelah 6 bulan loh kok tabungan saya semakin lama semakin habis gitu kan. Oh, 6 bulan itu healing-healingnya itu? 6 bulan itu saya masih mencari apa saya harus ngapain gitu. Masih harus kemana dan belum harus tahu ngapain, harus nggak tahu. kemana. Nah waktu itu saya keliling sama orang yang punya ini apa namanya punya usaha. Semua teman saya yang punya usaha itu saya datengin satu-satu gitu. Nah di saat itu memang banyak perusahaan asuransi yang nawarin kerja lagi, yuk beta kerja lagi gitu. Cuman saya benar-benar yang nggak tertarik sama sekali. Itu pun saya juga belum tahu kalau asuransi ini konsepnya ada riba atau apa. Itu saya masih belum tahu. Pas waktu keluar pun juga belum tahu. Belum tahu. Taunya malah setelah itu. Setelah itu saya pas belajar. keliling-keliling itu. Iya, pas keliling-keliling itu saya juga baru belajar bahwa ternyata asuransi ini ada ribanya. Yang kayak gitu-gitu saya baru tahu setelah keluar, bukan karena saya kerja di asuransi saya tahu riba terus saya keluar, enggak. Enggak ya, kebalik ya berarti ya. Bukan. Berarti Ya. yang bikin nggak balik lagi ke industri itu apa Bu? Padahal kan ada perusahaan lain yang nawarin. yang menawari. Ya. Nah, setelah saya itu kan selama 6 bulan saya belajar bahwa ternyata selain saya udah istilahnya udah ini banget ya di asuransi udah terlalu lama mungkin Jenuh jenuh juga ya, mungkin ya. jenuh. Nah itu sambil di jalan itu saya belajar tentang pekerjaan saya itu sebenarnya baik atau enggak sih? Kok saya kerjain kok kayaknya kok capek aja yang saya dapetin gitu. Nah baru ternyata tahu konsepnya riba-ribaan itu tadi dari ini mungkin dari pekerjaan saya enggak barokah. Jadi selama 6 bulan ya fokus belajar untuk self development lebih ke arah ke lebih diri sendiri ya Bu? Iya, lebih ke arah itu terus habis itu lebih banyak ke ibadah ya mungkin ya. Saya lebih fokus untuk belajar agama, lebih fokus ibadah gitu. Dan itu belum kepikiran bisnis apa itu Belum kepikiran sampai di titik itu pun saya kursus Mas. Memang saya pengen punya usaha tapi saya nggak tahu usaha apa gitu. Nah saya kursus itu waktu itu kursus salon. Terus khusus bikin kue kayak gitu. Tapi ternyata saya nggak ahli dibikin kue dan ngerasa ini kue kok jelek banget. Ini kok bantat gitu ya. Kok nggak mekar Kayaknya gitu. saya suka makan tapi saya nggak bisa bikin gitu. Iya. Oh gitu. Jadi tapi belum sempat buka Bu. Yang Belum. kayak kue sama tadi salonnya itu belum sempat. Belum, masih kursus waktu itu. Saya lihat hasilnya kok enggak, saya sendiri kok enggak exciting sama hasil saya. Terus kalau salon sendiri itu lucunya saya kan selalu ngomong sama anak-anak saya, jangan pegang kepala orang itu enggak sopan gitu. Nah begitu praktek itu kan harusnya kalau nggak salah waktu itu saya ambil kursus harusnya 6 bulan. Tapi pas waktu 3 bulan itu saya harus praktek. Nah praktek itu kan pegang kepalanya orang gitu. Nah pegang kepalanya orang ini yang saya aduh Canggung gitu ya Bu. iya saya nggak tega gitu kok kayaknya nggak sopan. Iya, Ya udah itu akhirnya saya nggak putuskan itu. Sampai bingung ini kerja apa gitu, buka usaha apa. Sampai kakak saya yang bilang ya udah kamu buka laundry aja gitu. Kakak yang punya ide waktu itu. Kamu buka laundry aja. Laundry. Di perumahan. Di perumahan. Saya masih ingat kata-kata itu. Laundry di perumahan mana laku gitu. Iya, mana laku. Berarti ada nggak fase itu juga ya Bu, fase nggak yakin, Iya. fase nggak pedenya. Iya, benar. Akhirnya apa yang dilakuin waktu habis dapat ide itu Bu? Ya, tetap jalannya apa bisnis lainnya dulu? Ya karena saya pikir laundry paling simple ya waktu itu, yang simple dan cepat gitu ya. Menurut saya cepat karena kan uang saya udah mendekati titik
hilang gitu. Penghabisan. Penghabisan gitu. Nah, ya udahlah laundry aja deh gitu. Nah, laundry akhirnya buka laundry itu tadi juga saya mikirnya karena memang kemarin-kemarin saya pengguna jasa laundry karena di Jakarta kan di apartemen kan nggak ada jemuran ya, jadi harus pakai laundry. Ya udahlah laundry aja karena saya lihat waktu itu di Kediri belum banyak laundry. Nggak kayak sekarang, waktu dulu zaman 2017 itu masih jarang banget di kota Kediri dan sekitarnya itu nggak banyak. Kalau sekarang udah banyak sekali ya, Aduh, Bu. sekarang mungkin karena pecah telur ya. Loh, kenapa pecah telur di Iya, iya jadi semuanya terinspirasi katanya kata pegawai saya itu bilang sama saya, Bunda ini ya menciptakan pesaing sendiri lah. Kenapa? Lah dari pecah telur kemarin semua orang pingin buka laundry dia. Tapi nanti itu seru sih nanti dibahas juga gimana apa yang membedakan laundrynya Bu Beta ini dibanding laundry lain yang sampai sekarang cabangnya banyak gitu ya Bu ya. Iya. Cuma saya ingat cerita tentang panti asuhan. Saya kira itu panti asuhan itu sebelum laundry. Jadi bisa diceritain Bu mungkin perjalanan ke panti asuhan yang ngurubah perspektifnya Bu Beta waktu itu. Iya. Kalau di panti asuhan itu ya itu tadi karena memang saya sudah kehabisan uang itu tadi ya, penghabisan uang yang tadi saya ceritakan. Ini benar-benar habis berarti ya? Habis memang. Udah habis ya. Ya ternyata memang nggak kerja itu juga nggak dapat uang juga. Iya, jelas itu Bu. Tinggal 3 juta waktu itu uang saya, tinggal 3 juta. Terus saya bilang ibu saya ini satu-satunya cara untuk bisa, saya karena nggak tahu apa yang harus saya lakukan, satu-satunya yang harus, saya punya keyakinan gini dari dulu sampai sekarang ya, bapak saya bilang kalau kamu lagi nggak punya uang, satu-satunya cara yang cepat kamu bisa dapetin uang, kamu harus keluarin uangnya. Gitu waktu Kalau itu. coba diulang Bu. Kalau kamu nggak punya uang, satu-satunya cara cepat keluarin uangnya. biar dapat uang lagi. Iya, pokoknya dikeluarin aja gitu. Karena dengan seperti itu kamu nggak merasa memiliki uang. Karena kan kalau kita pikir aku nggak punya uang kan ngerasa bahwa itu uangnya cuman punya kita gitu. Padahal sebenarnya uang itu kan punyanya Allah ya. Malah dikeluarkan aja. Dikeluarkan aja biar nggak ada pikiran lagi kan. Yep. Ini beneran nggak punya uang berarti Ini sekarang. padahal nggak ada uang. Jadi saya antara keyakinan dan logika ya mainnya. Itu berarti laundry sudah buka Bu, posisinya? Posisi belum mulai. Udah mau. Masih setting masih belum ditentukan gitu. Cuman memang waktu itu memang baru mulai tapi saya udah kehabisan uang itu tadi. Nah, terus satu-satunya cara saya harus pergi ke panti asuhan. Nah, panti asuhan itu banyak sebenarnya panti asuhan di Kediri. Cuman waktu itu saya kepikiran, saya kepengen panti asuhan yang ibu saya pernah ajak di daerah pelosok ya masih itu daerah apa sih Mas kemarin tuh lupa aku namanya. Daerah apa? Orang Kediri kok. Hah? Geringging. Geringging. Oh daerah iya betul. Geringging, iya daerah situ. Nah, terus ke sana itu baru ketemu sama yang namanya Bu Nyai. Di sana ada Bu Nyainya. Ibu saya yang nangis-nangis gitu kan udah ngeliatin anaknya ini kemarin udah sukses di Jakarta, balik pulang ke Kediri, kondisinya kok kasihan. Gak punya uang. Gak punya uang gitu kan. Terus nebeng sama ibu gitu Anaknya kan. Anaknya 2. Punya utang pula waktu itu. Oh ada utang juga? Masih ada utang. Nah dari Ibu Nyai itu saya masih kerasa bahwa saya ini punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan. Tapi begitu ketemu Bu Nyai itu saya ngerasa saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya pengalaman sama sekali. Kok bisa itu Bu? Karena dia bilangnya gini, kalau kamu dia cuman ngomongnya gini loh Mas, Mbak Beta, kamu itu siapa yang nyuruh datang ke sini itu siapa? Dia bilang gitu. Saya bilang gak ada yang nyuruh sih, memang gak ada yang nyuruh, saya cuman kepengen saya mau nyumbang gitu. Terus siapa yang nyuruh kamu nyumbang itu siapa? Dia bilang gitu, sedekah itu siapa, yang nyuruh sedekah itu siapa? Terus saya juga mikir, gak ada yang nyuruh, emang kenapa Bu Nyai, saya tanya gitu. Ya yang nyuruh itu Allah, dia bilang gitu. Yang nyuruh itu Allah yang minta kamu datang ke sini, kamu mau sedekah itu Allah yang meminta, yang menggerakkan kita itu Allah gitu. Sama halnya dengan rezeki, jangan khawatir soal rezeki. Semuanya itu bisa bergerak ke kamu tanpa kamu harus susah payah gitu. Dia bilang seperti itu. Ya waktu itu saya cuma ngerasa bahwa Bu Nyai ngomongnya kok gampang.
Tapi saya nggak gampang menerima pernyataannya Bunya itu, nggak segampang itu gitu. Dan hari ini saya baru tahu, oh ternyata benar ya omongannya Bunya itu. Benar sekali, yang saya tadinya nggak tahu konsep itu, baru oh iya ternyata semudah itu memang rezeki. Kata orang kan susah ya Mas ya, apalagi keluar dari riba tuh. Aduh, harus dihabiskan dulu sama Allah, terus susah payah gitu, saya rasa enggak. Dulu sempet takut sih, waktu dengar cerita gitu sempet takut, Sempet tapi takut ya? alhamdulillah nggak terbukti. Nggak terbukti ya. Nggak kayak gitu. Maksudnya kan juga hijrah Jo dari riba ke pecah telur. Pecah telur, betul. Nah, maksudnya itu dihabiskan nggak Mas? Alhamdulillah Sampai habis gitu nggak nggak? diumbah yang sampai habis gitu sih Mas. Jadi alhamdulillah nggak ngerasain yang semenakutkan yang diceritain teman-teman. Iya, ya. Untungnya itu kayaknya ada yang bimbing waktu itu. Jadi yang diutamakan memang niat gitu sih waktu itu. Yang ditata itu niatnya, karena ketika niatnya melenceng itu habis itu lebih ke arah supaya niat kita balik ke niat awal. Selama udah balik gitu nanti insya Allah aman gitu sih. Tapi nggak ada yang darurat sama sekali gitu. Iya kan, Memang rasanya itu was-was tapi nggak ada Nggak darurat. terbukti ternyata. Nggak terbukti, alhamdulillah Iya. nggak terbukti. Nah tadi di panti asuhan ya Bu Beta. Setelah pulang itu berarti yang didapat apa? Kan waktu itu masih belum bisa meresapi katanya Bunyai. Iya. Soalnya masih nolak nggak segampang itu. Nah terus yang berubah setelah pulang dari situ apa dampaknya ke Bu Beta? Dampaknya itu kalau sekarang atau pas waktu itu? Waktu pulang. Waktu pulang. Waktu Pulang itu saya juga masih belum yakin sebenarnya, sampai memang saya benar-benar buka laundry dan saya benar-benar ya tahu bahwa oh ternyata memang ya sepi laundry saya. Nggak langsung rame ya Bu? Nggak langsung rame waktu itu, memang nggak langsung rame. Cuman karena Bunyai bilangnya rezeki itu bisa datang sendiri. Nah saya mulai punya percaya diri gitu bahwa nantinya pasti ada rezeki buat saya. Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti datang sendiri. Pasti datang sendiri, bukan saya nyari. Karena selama ini kan kalau di asuransi gitu kan, kalau Bu kamu Beta nggak yang nyari. keluar, iya kalau kamu nggak keluar kantor kamu nggak dapat angka gitu. Nah kalau ini saya benar-benar merubah pola pikir saya bahwa ketika saya berhenti di rumah sekalipun rezeki datang. Gitu. Nah terus saya rasa juga kalau keyakinan saya juga pasti ada. Gak mungkin Allah gak ngasih rezeki itu. Itu benar-benar yang tadinya saya bohongin diri saya sendiri sampai saya yakinin diri saya sendiri bahwa pasti ada gitu. Awalnya bohongin diri sendiri. Awalnya ngedem-ngedem lah. Iya ngedem-ngedem. Seminggu Mas gak ada pelanggan, coba gimana caranya. Rezeki datang sendiri, rezeki datang sendiri. Seminggu itu ya. Seminggu. Tapi realitanya gak datang-datang. Gak datang gitu kan. Itu pertama bohongin diri sendiri tuh susah gitu. Karena itu kan perpindahan pola pikir ke pola pikir yang baru itu kan memang gak mudah. Gak mudah karena memang posisinya kalau ada uang mungkin kayak Mas Surya masih ada uang oke lah ya. Ini gak ada Mas. Tapi saya dikondisikan saya harus merubah pola pikir saya dengan secepat-cepatnya. Gitu. Oh gitu. Jadi seminggu itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Pelanggan pertama hari keberapa itu? Seminggu pas persis ya. Jadi memang setiap harinya yang saya lakukan karena saya tahu bahwa Allah ini ngelihatin saya, artinya saya juga harus melakukan yang Allah mau dong gitu. Ya salah satunya waktu sholat ya saya sholat, terus waktunya bangun tidur kerja ya kerja, yang apa aja kerja. Buat saya nyapu, ngepel itu kerja. Yang enggak ada ukurannya kan dari Allah tuh enggak ada SOP-nya kamu harus ngerjain apa gitu kan enggak ada. Kalau di kantor kan ada nih. Kamu harus ngerjain apa KPI-nya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi saya rasa ketika saya melakukan mau nyapu, mau ngepel, mau bersihkan apapun saya niatkan karena Allah, ya itu saya bekerja gitu. Nah, sampai saya natain keranjang kemarin yang dulu saya ceritain, itu benar-benar saya natain keranjang dengan membalikan pola pikir saya itu tadi. Walaupun nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa nih, ditata. Gitu ya. Jadi keranjangnya kosong saya tatain gitu kan, belum ada pelanggan sama sekali. Ditata buat nanti kalau ada yang datang tinggal masukin iya, gitu ya. saya tatain itu biar saya bilang sama Allah pas waktu natain itu saya bilang ya Allah saya sudah siap nih nerima rezeki darimu, sudah siap nerima tugas darimu gitu. Jadi saya bukan berpikir waktu itu mendapatkan uangnya, tapi menata itu dengan pikiran saya mendapatkan tugas. Kan artinya tugas ya itu ya, nyuci baju buat saya tugas gitu. Ya udah.
setelah itu baru 1 minggu persis waktu itu memang ada orang yang datang ke rumah saya. Satu orang itu maghrib mau saya tutup ini pintunya. Orangnya datang, saya kaget ya, kan udah hampir gelap waktu itu. Ekspektasinya udah tutup, alah nggak ada lagi. Gak ada lagi hari ini gitu. Ternyata ada orang Pak datang. Bedunduk ada. Iya. Tiba-tiba ada. Itu tetangga Bu, yang pertama kali. Itu nggak tahu orang itu datang dari mana. Sampai dengan sekarang saya juga orangnya nggak datang sampai ke rumah. Sudah dari 2017 sampai hari ini nggak ada datang lagi, nggak ada. Cuma sekali aja. Iya, cuman itu aja. Saya juga nggak tahu rumahnya dari mana. Apa itu Bu? Baju waktu itu, baju 3 kilo doang gitu, nggak sampai 3 kilo. Masih ingat ya 3 kilo? Masih ingat, nggak pernah lupa saya cuman mikir sampai hari ini mikir itu orang atau malaikat gitu. Tapi diambil kan Bu? Diambil sih, diambil 2 hari kemudian diambil sama dia. Kalau nggak ambil mah diambil Mas Surya. Siapa tahu bisa jadi jimat. Kan baju malaikat itu Mas. Baju malaikat ya. Gitu ya, jadi unik juga pas datang. Terus mau ditutup lagi. Iya. Besoknya ada lagi. Besoknya baru. Besoknya datang ada 2 orang. Orang lain ya tadi. Orang lain lagi, orang sekitar situ akhirnya. Oh, yang 2 orang besoknya kenal. Kenal. Orang perumahan situ. Perumahan situ. Besoknya lagi datang lagi, besoknya lagi sampai penuh. Sampai saya nggak tidur. Maksudnya saya buka outlet itu kan jam 7 pagi, setengah 7 pagi. Sampai jam 1 malam tuh saya nggak tidur karena saking banyaknya laundry waktu itu. Banyak yang laundryin. Banyak yang laundryin. Jadi sampai rumah itu penuh sama cucian. Itu minggu kedua Bu? Itu selama 1 bulan itu. 1 bulan itu ya? Langsung laris banget. Bulan berikutnya sih ya, maksudnya kalau yang bulan itu masih, ya omset masih 2,5 juta waktu itu Mas, belum banyak. Kalau yang bulan kedua sudah berapa? Udah 4 juta, naik lagi, ya udah sampai 3 bulan naik lagi 6,5 juta, 8 juta. Nah. Ya. Kalau sekarang dengan 100 berapa? Cabangnya sekarang berapa? Sekarang ada 104. 104? Ya, cuman kan bukan punya saya semua Mas Agung. Yang saya kelola itu ada 22 outlet. Yang punya Bu Beta sendiri Ya. 22. Itu 22 di mana Bu? Di 22 Bali? itu di Bali, di Malang, di Lombok, di Kediri. Itu buka cabang setelah ngomongin tentang cabang tadi Bu. Buka cabang itu setelah berapa lama? Nah, buka cabang itu setelah 6 bulan, kita tadi kan udah rame banget tuh, udah sampai penuh tadi saya ceritain. Nah itu kan karena saya sering-sering posting gitu ya, sering-sering posting itu tadi, ada temen yang tanya, suaminya telepon saya, Beta bisa nggak ya kamu tolongin istri saya ini pengen punya usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah saya lihat kok kayaknya usaha kamu berkembang, dia bilang gitu. Bisa nggak ajarin teman saya ini untuk bisa buka usaha laundry, teman saya, maksudnya istrinya dia. Nah itu teman saya SMP. Nah waktu itu akhirnya saya mikir ya, ini gimana ya caranya ngajarin orang untuk bisa buka usaha laundry gitu kan. Oh saya buatlah SOP dari A sampai Z gitu. Nah karena sudah saya buat SOP baru saya bisa menduplikasikan itu ke teman saya. Dari situ baru mulai ide jual franchise itu ya waktu itu. Berarti yang pertama buka cabang itu tapi masih deterjen laundry atau malah mereknya punya teman Bu? Deterjen laundry. Teman saya pakai deterjen laundry juga. Itu jadi mitra pertama, investor pertama gitu? Iya, jadi franchise mitra pertama. franchise ya, bukan Franchise investor. pertama. Iya. Oh, franchise Tapi pertama sebelum jadi dia buka saya udah punya 4 cabang, punya saya sendiri. Oh gitu, jadi 4 cabang pertama itu punya sendiri semua, bukan ada franchise. Di Kediri semua waktu itu? Di Kediri, waktu itu cuma di Kediri aja. Plus saya dapat investor kan waktu itu, 4 outlet itu kan nggak mungkin juga orang saya nggak punya uang waktu itu. Terus ada investor yang datang gitu, ada investor yang, bukan investor yang datang ya, dia telepon saya juga. Waktu itu saya cuma mikir, saya pernah cerita sama Mas Agung kalau saya punya penghasilan laundry itu 10 juta, artinya kalau saya pingin punya 50 juta omsetnya atau punya uang 50 juta, saya harus buka dong 5 outlet gitu kan, atau berapa outlet yang saya punya penghasilan 50 juta. Intinya saya pengen penghasilan saya di Jakarta balik di Kediri gitu. Nah waktu itu setelah saya mikir gitu di mobil, tiba-tiba ada orang yang telepon saya dari dari Belanda waktu itu. Belanda malah Bu? Iya, yang saya Orang juga nggak pernah Belanda? kenal. Orang Indonesia tapi tinggal di Belanda. Oke. Terus gimana Bu? Nah itu dia telepon saya, dia bilang mau invest. Invest ini bentuknya gimana juga Berarti gitu kan. untuk cabang kedua, 3, 4 ini ya Bu ya? Iya, untuk cabang ketiga waktu itu. Cabang kedua masih punya saya.
Waktu itu saya dapat bapak saya kasih sebagai investor waktu itu. Jadi mungkin investor pertama ayah. ayah ya bapak saya, karena orang yang paling percaya dengan saya adalah bapak saya. Iya dong. Habis itu orang Belanda itu. Harus itu orang Belanda itu. Gitu. Terus habis itu Tiba-tiba telepon Bu ya? tiba-tiba telepon saya, benar-benar tiba-tiba telepon saya. Itu baru saya tahu gimana caranya kerjasama dengan orang, bagaimana konsepnya sharing profit itu dengan orang itu seperti apa. Itu setelah ada telepon dari orang Belanda dari tadi. Belanda tadi. Kenal memang teman lama. Enggak kenal saya. Nggak kenal. Nggak Random kenal people. sama sekali. Random people. Iya, Terus bisa dapat goib people. banyak didatangi malaikat. Bu Beta harus tanya tipsnya banyak ini. Iya. Jadi tiba-tiba ada. Nah, berarti tahu kontaknya Bu Beta dari mana? Yang orang Belanda ini tadi Bu. Dia bilang dari Facebook. Gitu. Waktu itu Memang ada page-nya deterjen gitu Bu. enggak ada, belum ada. Berarti page pribadi. Pribadi, iya. Agak susah juga sih nemu ini ya. Ya kan kalau bukan karena Allah tuh nggak mungkin banget itu Itu orang baru bisa. kerentek aja ya. Iya. Nah, saya ngerasa bahwa ternyata banyak pelajaran yang didapat itu ya Allah yang ngasih tunjuk. Oh ini caranya konsepnya sharing profit kan banyak yang tanya gimana sih Bu Beta caranya ini bisa mengembangkan, sejujurnya saya nggak tahu. Saya hanya menjalani aja apa yang di depan mata yang Allah udah kasih ke saya. Saya masih penasaran sama orang Belanda yang tahu Bu Beta ini. Iya. Ini apa karena upload juga tentang kegiatan laundry di situ? Iya. Ada upload Iya. di situ juga. Jadi Iya. ada ikhtiar itu juga. Iya, Seneng benar. upload. Seneng upload Jadi aja Bukan saya. temen ya, bisa Bukan. kelihatan sama orang lain dan juga. Dan dia invest puluhan juta ke saya, coba bayangin. Gak pernah ketemu, gak kenal, Langsung yakin. dan langsung transfer uangnya. Kalau menurut Bu Beta, analisis Bu Beta secara manusiawi apa yang bikin beliau percaya padahal nggak kenal, nggak pernah ketemu, terus langsung puluhan juta. Saya. Nah itu Mas, saya juga gak tahu Nggak kok tahu sampai bisa sekarang ya juga percaya sama saya. Iya, saya sampai hari ini pun saya juga gak tahu kenapa orang-orang itu percaya sama saya. Gak tahu saya. Sekarang investor saya ada dari Qatar, ada dari Jepang, ada dari banyak investor saya. Luar negeri ya. Ada yang dari Hungaria. Itu nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal ya. Nggak ada yang kenal. Kebanyakan kalau sekarang kan pakai sosial media mungkin ya Iya, taunya ya. kalau sekarang mungkin karena tahu dari pecah telur kemarin ya, mungkin ya Oh, banyak iya, impactnya. benar. Kalau sekarang ya, kalau waktu itu benar-benar yang Allah kasih tunjuk. Dan didatangi pecah telur kan bukan sesuatu yang disengaja. Iya. Pengen itu, gimana caranya dideketin pecah telur itu kan iya, enggak itu juga enggak juga. Itu gimana Mas Agung? Iya. Ya. Saya jadi tanya ke Mas Ya, Agung. kenapa ya saya dulu ngeliput Bu Beta ya? Jadi nyesel. Jadi tanya-tanya semua ini. Makanya. Iya, itu benar-benar Tapi yang. gini juga, boleh saya Bu. Jadi Mas Surya, jadi Bu Beta ini luar biasa menurut saya. Jadi dulu itu Bu Beta kan bilang, Mas nanti kalau ada yang closing dari pecah telur dikasihlah berapa gitu. Padahal sudah lama sekali. Iya. Maksudnya sudah ada transit, habis itu Mas sudah saya transfer barusan kemarin. Belum, Bu masih gitu. Masih Beta, Masya Allah gitu. Masih transfer loh Mas. Baru bulan kemarin kalau Mas. Iya, bulan kemarin. Iya. Mungkin habis ini nanti banyak kayaknya. Amin ya. Amin. Sekarang saya denger loh Mas. Saya gak denger sih. Iya, Cuma benar-benar. kasih tahu aja kalau saya denger. Ya Allah Bu Beta gitu. Ya Allah, artinya gini Mas, komitmen terhadap janji juga. Apalagi terhadap investor gitu loh yang sama saya aja kata-kata aja masih diugemi gitu, dipegangnya apalagi sama investor saya yakin sangat amanah saya yakin. Iya, itu memang saya jaga banget sih. Karena meskipun investornya nggak ada di sini, buat saya ada Allah di sini gitu. Jadi kalau saya mau macam-macam juga, saya takutnya bukan karena investor, tapi takutnya karena Allah. Gitu. Masih terkait cabang nih Bu. Ya, Saya dengar ada cerita Ibu bukain cabang untuk almarhum ayah di akhir yang di panti asuhan. Itu ya. bisa diceritain Bu, itu kan masih hubungannya sama cabang juga. Iya. Itu gimana Bu? Kalau itu sebelum Bapak meninggal gitu ya, wah ini agak kalau ngomongin ini saya ingat Bapak saya waktu itu kondisi lagi sakit banget gitu kan, masih di tempat tidur. Terus dia bilang karena dia mungkin nggak kerja waktu itu, udah pensiun kan, bukan pensiun sih Bapak saya sebenarnya masih aktif, cuman karena sakit itu tadi Bapak saya bilang sama saya, Dok, kalau nanti Bapak
benar-benar pensiun, Bapak nggak punya penghasilan, Bapak masih punya uang nggak di deterjen laundry, di laundry masih ada nggak? Dia bilang gitu. Terus saya bilang masih lah Bapak, karena bapak saya ada saya satu outlet buat bapak saya penghasilannya, satu outlet untuk ibu saya gitu. Nah waktu itu bapak saya meninggal, saya masih ingat itu kurang lebih 2 minggu sebelum bapak saya meninggal. Jadi begitu ketika bapak saya meninggal, saya kan punya kewajiban untuk ngasih sedekah untuk bapak. Mungkin itu yang pahalanya bisa mengalir untuk bapak saya gitu. Nah waktu itu saya datang ke panti asuhan yang sama dengan saya datang Yang pertama Bunyai itu. Nah saya tanya sama beliau saya sudah kerjasama dengan investor waktu itu. Sebelum di situ ada satu investor yang punya ide, dia bilang kalau misalkan pingin punya usaha laundry 100% uangnya disedekahkan, dia bilang gitu. Nah saya mikir kok mulia sekali ya orang ini pengen punya usaha laundry, titip ke saya dikelola, uangnya 100% disedekahkan. Terus begitu bapak saya meninggal itu tadi, saya ngerasa bahwa oh iya ide itu bagus gitu. Nah pas saya datang ke sana, ternyata punyainya sudah meninggal gitu. Punyainya udah meninggal. Udah meninggal. Punyainya udah meninggal. Yang geringging tadi. Iya udah meninggal. Tinggal anaknya yang melanjutkan gitu. Namanya Buni, saya masih ingat Buni. Dia bilang, dia tanya ke saya, Mbak Beta gimana ya caranya buka usaha laundry. Oh malah Buninya, iya yang tanya ke saya kaget kan loh. Kok Buni bilang gitu kenapa? Ini loh Mbak di depan ini dia bilang, dia tunjukin bahwa dia punya satu kios gitu, dia mau buka usaha apa dia bingung gitu. Dia mau buka usaha laundry gitu. Gimana kalau laundry itu gimana gitu. Terus saya bilang sama Buni, kalau mau buka usaha laundry boleh nggak kalau saya yang bukain gitu. Maksudnya saya yang investornya gitu. Nanti hasilnya itu untuk panti asuhan. Dan itu laundry saya khususkan untuk bapak saya gitu. Terus Buninya kaget sampai nangis orangnya nangis. Dia bilang, Mbak Beta padahal kemarin tuh saya pengen buka usaha laundry tapi nggak tahu uangnya dari mana gitu. Kok Mbak Beta bilang seperti itu gitu. Jadinya wah saya terharu banget waktu itu. Jadi sampai sekarang laundry itu ada di sana. Sampai sekarang ini. Itu tahun berapa Bu? Itu tahun berapa ya Mbak? 2022. 2022. Oh, Masya Allah. Berarti itu 100% untuk laundry dan atas nama Bapak gitu. Iya, 100% laundry itu atas nama Bapak dan itu dikelola. Kan biasanya kan kalau misalkan panti asuhan itu kan dia menggantungkan hidupnya dari donatur. Nah, sedangkan laundry itu kan salah satu cara untuk si panti asuhan ini mandiri secara finansial gitu. Nah, kebetulan si bapaknya yang punya panti asuhan ini tadi dia salah satu penggerak panti asuhan di Jawa Timur atau gimana gitu ya. Dia bilang Mbak Beta boleh nggak kalau konsep ini saya share ke panti asuhan yang lainnya. Siapa tahu ada investor yang sama dengan Mbak Beta bisa membantu itu gitu. Oh ya kalau nggak salah dulu Bu Beta pernah juga ngomong sama saya pas waktu saya main kalau nggak salah. Iya. Mas ayo Mas digarap ini Mas konsep laundry untuk panti asuhan. Iya, akhirnya berjalan, betul. Bu? Iya, sekarang masih belum sih 100% masih saya sendiri yang sekarang jadi investornya gitu ya. Maksudnya yang bukain laundry. Tapi saya yakin ada banyak panti asuhan di luar sana yang pengen punya usaha sendiri yang bisa mendapatkan penghasilan dari laundry mungkin ya untuk bisa menghidupi anak-anak yatimnya. Bayangkan ini. Dulu pernah di-share ke saya Mas. Bisa dijalankan nggak ya Mas Surya itu? Konsep sedekah laundry. Bisa, menurut saya baru dengar kemarin sih di pengajian sebagai umat Islam, umat Muslim harus percaya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Jadi kalau dibilang bisa, sudah terbukti satu, sudah jalan. Dan saya yakin banyak dan itu bisa sistem patungan yang saya pikirin. Iya betul bisa patungan. Jadi nanti satu laundry ini siapa donasi barengan terus akhirnya jadi satu. Itu
Itu Bisa menurut saya bisa difasilitasi pecah banget. telur ya Mas. Bisa banget kalau menurut saya sih bisa Bu. Iya. Berarti sekarang yang cabang yang dengan skema seperti itu satu itu diiringi Masih Bu ya? satu ya, masih satu itu. Nah kalau kita sekarang masuk ke aspek teknis Bu terkait mulai bisnis laundry. Kalau tantangan utamanya itu apa sih Bu kalau untuk berbisnis laundry ini kalau menurut Bu Beta? Tantangan utamanya, bisnis Gak ada laundry. tantangan kayaknya kalau Bu Beta ya. Kok enak-enak gitu ya didatengin macam-macam. Kalau bisnis laundry tantangannya itu saat ini ya yang saya Iya. rasakan saat ini cuman masalah pegawai sih. gitu. Ya, manpower SDM. aja. Dan itu ya. kayaknya di semua sih Bu ya. Semuanya, karena memang hari ini kalau dulu yang saya buka lamaran gitu yang datang 34 orang. Tapi ini hari 34 lamaran yang saya sebarkan gak ada satupun yang ini. Oh gitu. Ya, jadi pegawai ini yang saat ini pilihannya kalau laundry itu kan mau kita kelola sendiri atau mau dikelola orang lain gitu kan. Nah, karena kalau saya sendiri kan saya juga nggak mungkin mengelola sendiri, artinya saya harus rekrut pegawai gitu. Nah, pegawai ini karena mungkin pegawai ini kan pilihannya banyak ya kalau menengah ke bawah ini pilihan Pilihan pekerjaan bagi kerjaannya mereka. banyak. Jadi itu yang membuat turnovernya tinggi gitu. Nah, pegawai sih. Padahal di satu sisi sekarang katanya tingkat pengangguran tinggi. Iya, katanya satu sisi gitu. Tapi ternyata yang dirasa Bu Beta cari pegawai susah. susah ya. Iya. Sementara ini cara memitigasi itu kalau Bu Beta gimana itu Bu terkait pegawai? Kalau untuk pegawai sih saya cuman posting-posting aja ya Mas ya, posting aja. Tapi alhamdulillah setiap kali kita cari mesti alhamdulillah pasti dapat. Pasti ada. Ya agak susah tapi ada. Tapi ada ya. Enggak seperti yang dulu gitu ya Bu ya. Iya, kalau sekarang cuman sering aja keluar masuk gitu. Kayaknya saingannya itu nanti sama TikTok kali Bu. Live TikTok kayaknya Bu. Iya, mungkin ya. Kan itu banyak desa live yang kemarin sempat viral Yang joget-joget kan, itu, yang satu joget-joget. desa katanya ya, Kan Mas. itu kalau mau kerja gitu gampang banget sebenarnya kan. Jadi kayak ngamen tapi sebenarnya. Cuma itu nanti menurut saya ketika ketergantungan sama TikTok kan tinggi. Nanti TikTok tutup aja mereka juga bingung Iya. lagi. Mungkin salah satunya bisa jadi ya. Iya, Itu gara-gara itu. Nah Bu Beta tadi sempat cerita sampai sekarang 104 ya Bu? 104 cabang. Dari 3 tahun yang lalu di interview Mas Agung 45 cabang. Padahal di satu sisi lain ada usaha laundry yang gitu-gitu aja. Bahkan rasa menurut dia kayaknya nggak bisa nambah lagi. Kayak stagnan gitu ya Kayak Mas. stagnan di situ aja. Yang membedakan bisnis laundry yang bisa berkembang sama yang akhirnya stagnan gitu gimana menurut Bu Beta? Kalau menurut saya bisnis bisa berkembang sama enggak itu kalau misalkan ownernya punya kapasitas yang bertambah juga ya. Artinya gini, kalau misalkan kita pegangnya cuma satu outlet aja, terus kita pegang sendiri, nyuci sendiri, setrika sendiri, kan ownernya nggak punya waktu untuk bisa mengembangkan. Oke. Gitu. Nah, sedangkan kalau mau bisnisnya berkembang kan setiap usaha harus punya tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah atau jangka panjang gitu. Nah, itu nggak bisa dipikirkan sama orang yang saat ini hanya mikirkan deadline besok siapa gitu. Itu nggak bisa gitu. Nah, jadi banyak usaha yang laundry yang saat ini saya lihat ya, banyak modalnya yang gede-gede gitu kan, yang ratusan juta dia buka. Tapi dia tidak mengerti konsep itu, saya yakin juga nggak bakalan berkembang. Even itu mesinnya gede-gede, bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau dia tidak tahu manajemennya ini secara detail, sistemnya secara detail untuk mengembangkannya, saya yakin juga dia nggak bakalan berkembang. Karena dia selalu terlalu disibukkan sama aktivitas teknis harian. Iya, dan laundry itu kan kecil ya, bisnis kecil ya. Bisnis kecil menurut saya. Kalau misalkan cuman punya satu outlet ya memang kecil. Even modalnya ratusan juta. Banyak sekarang yang buka laundry, satu outlet modalnya ratusan juta, dia berharapnya bisa dapetin omsetnya ratusan juta juga. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Meskipun dia udah punya mesin yang secanggih apapun itu ya. Kalau misalkan dia berharap dia punya penghasilan satu outlet itu ratusan juta, saya insya Allah yakin itu nggak mungkin terjadi. Karena laundry itu punya ya mungkin usaha apa aja sama ya. Kayak misalkan Alfamart, Indomaret mungkin atau laundry yang saya punya itu, saya tahu bahwa satu outlet laundry itu punya kapasitas maksimal.
2 kilometer dari outlet kita itu bisa kita grab gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih dari itu dia nggak bisa. Jadi kalau punya uang, misalkan saya punya uang hari ini 250 juta, mendingan saya buka 2 outlet atau 3 outlet ketimbang 1 outlet dengan nominal yang Sebesar sama. itu tadi. Iya, karena penghasilannya akan sama gitu. Nah itu nggak mungkin si owner ini berpikir sampai di situ kalau dia hanya fokus deadline hari ini kan. Ya. Oke, saya agak sedikit penasaran Bu. Jadi tadi kan Bu Beta bilang rezeki datang sendiri. Konsep itu sudah merasuk lah dalam hati dan diyakini tapi masih ngerencanain jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Masih itu tetap dilaksanakan? Kalau itu sih saya sekarang udah enggak ya untuk yang jangka pendek, jangka panjang. Cuman saya mesti dari manajemen saya sendiri selalu saya punya perencanaan untuk pengembangan sih memang ada. Cuman bukan lagi untuk mengejar itu. Kalau kemarin-kemarin kan saya kejar ya. Kalau sekarang lebih ke memperbaiki apa yang sudah saya ada saat ini. Gitu. Iya. Berbeda. Tadi ngomong lanjutin tentang yang sedang memperbaiki Bu. Saya sempat dengar juga di tahun ini awal tahun kemarin sempat ada suatu kejadian yang bikin rugi Bu Beta sampai ratusan juta. Iya. Bu Beta bersedia nggak nyeritain ceritanya, kronologinya supaya modus serupa atau kerugian serupa dengan modus serupa itu nggak terjadi juga di teman-teman gitu. Iya. Awal tahun ini ya memang itu luar biasa banget ya. Awal tahun ini Mas. 2024. 2024. Di mana saya waktu 2000 ketemu sama Mas Agung yang dulu sama sekarang itu kalau yang dulu saya kan hanya pingin mengembangkan banyak-banyak buka cabang gitu kan. Fokusnya untuk menjual franchise sebanyak-banyaknya gitu kan. Sampai di titik 2024 ini Allah kasih pelajaran buat saya mungkin ya. Pelajaran yang berharga buat saya. Karena saya hanya fokus yang kemarin-kemarin saya hanya fokus membuka cabang sebanyak-banyaknya. Saya nggak fokus untuk detail masalah laundry yang saya punya, yang saya kelola saat ini gitu. Nah itu 2024 saya sudah punya rencana, sebelum rencana saya, maksudnya sebelum kejadian itu saya udah punya rencana saya mau fokus 2024 ini mau mengembangkan yang saya punya, sendiri. Yang saya kelola itu. Nah di awal tahun, di akhir tahun Desember ya, mau ke Januari, waktu itu memang ada vendor yang saya harus buka 1 outlet gitu, saya harus ada pelunasan waktu itu. Nah nominalnya lumayan waktu itu, nominalnya 45 jutaan. Terus tiba-tiba ini manajer keuangan saya, tim saya sendiri gitu ya, tiba-tiba waktu saya mintain untuk transfer itu ke vendor, nggak ditransfer gitu. Udah beberapa hari saya teleponin kok nggak ditransfer. Sedangkan waktu itu saya kondisi nggak satu kota, dia ada di Kediri, saya ada di Malang. Nah terus waktu besok mau saya harus deadline-nya untuk bayar ke vendor, si manajer keuangan saya itu datang ke rumah nangis gitu kan. Kok nangis kenapa? Nggak ngomong sampai gemeteran gitu, nggak ngomong gitu. Dia datang siang ngomongnya baru maghrib bahwa uangnya dipakai gitu. Dipakai dan nominalnya waktu itu dia sebutnya berapa yang kamu pakai berapa, saya tanya gitu kan. Terus dia bilangnya banyak Bun, banyak, dia bilang gitu. Banyaknya itu berapa, saya tanya gitu kan. Terus nangis terus dia nggak bisa ngomong sampai besok paginya baru dia ngomong. Saya suruh detail berapa keuangan yang dia sudah pakai. Jadi antara Desember sama Januari aja, belum yang sebelum-sebelumnya, saya nggak hitung yang sebelum-sebelumnya ya. Kerugian saya yang sebelum-sebelumnya saya nggak hitung. Cuman Desember sampai Januari itu aja saya rugi 100 juta waktu itu. Gitu, waktu itu ya. Dari keuangan yang udah saya teliti masing-masing gitu. Nah setelah dari itu 2 minggu kemudian rumah saya kerampokan. Kerampokan dirampok juga. Bu? Iya. Yang rumah yang tempat saya syuting itu? Bukan di Malang, rumah saya yang di Malang. Iya. Nah itu pegawai saya juga ada 1 orang di sana, maksudnya saya mintain di sana gitu ya. Yang lainnya pulang masih ada 1 orang pegawai di sana. Tapi pas begitu dia pulang, pas saya balik ke sana, ternyata rumah saya kemasukan maling itu tadi dan saya kurang lebih kerugiannya waktu itu 70 jutaan gitu. Jadi di bulan yang sama di awal tahun itu kurang lebih kerugian saya yang dapatkan ya 170 juta. Itu pelajaran terbesar pelajaran apa? Yang Bu Beta dapetin dari kejadian itu apa Bu?
Yang waktu itu ya saya kacau banget ya waktu itu, maksudnya seharusnya uang itu udah ada, jadi saya harus mengeluarkan uang lagi untuk mengembalikan Vendor itu semua tadi. ya ke vendor semuanya. Nah, tapi setelah dari situ saya merubah semua manajemen saya. Jadi yang tadinya hanya tersentral sama si manajer keuangan, tapi sekarang saya harus tahu hilir ke hulu keuangannya seperti apa gitu. Kan kalau kemarin-kemarin saya cuman oh ya saya dapat keuntungannya sekian, ya udah keuntungan gitu aja. Saya nggak tahu detail itu karena selama ini saya percaya sama dia gitu. Nah setelah sekarang ya udah saya yang Nggak tadinya sentralkan gitu ya ya? nggak sentralkan. Manajer keuangannya cuma satu, sekarang saya pecah jadi tiga area gitu. Oh berarti boleh dibilang orang yang tadi memakai uang itu orang yang paling Bu Beta percaya ya? Paling saya percaya. Kalau saya bilang tangan kanan saya dia, satunya, tangan kiri saya dia gitu. Jadi memang benar-benar orang yang sangat dekat sama saya gitu. Nggak nyangka. Karena godaan atau karena apa kalau boleh tahu Bu? Kalau secara pribadi sih saya nggak tahu ya. Tapi secara maksudnya itu uang dipakai apa dia nggak sampai dengan sekarang nggak ngaku uangnya buat apa. Cuman kalau dari gaya hidupnya dia nggak ada yang berubah sama sekali, nggak ada. Ya mungkin yang itu yang saya juga penasaran ya. Saya belajar ketika Allah kasih case ini gitu ya. Buat saya harus belajar sesuatu. Karena ini nominalnya lumayan mahal untuk belajar ini. Iya, iya. Ini nominal yang buat saya belajar paling mahal buat saya nih ya, karena harus bayar segitu banyaknya. SPP-nya gitu. mahal. SPP-nya mahal. Nah itu saya harus belajar apa nih yang sekiranya Allah mau kasih ke saya tuh apa sih gitu. Nah ya itu tadi yang tadinya hanya tersentral sama dia, saat ini kan semuanya harus lewat saya gitu ya, dibagi 3 area. Nah setelah itu baru saya tahu bahwa sebenarnya saya punya keuntungan itu harusnya lebih dari yang dia kasih ke saya gitu. Gitu. Nah, karena saya harus terjun lagi ke keuangan yang detail-detail tadi, itu saya bisa dapetin uang itu yang tadi 170 juta tadi diganti sama Allah dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Dari pelajaran yang tadi ya. Karena mengurusin detail-detail keuangan Iya. benar-benar Saya telusuri lagi dipetani ya. Dipetani tenan, oh ini pemborosan, Iya, ini nggak perlu, betul. oh ini Iya. dimaksimalin gitu ya. Benar, itu 2 minggu. Saya ngebayangin lah selama berapa tahun kemarin ini apa kabar gitu kan. Apa kabarmu? Iya, padahal soalnya nggak nyangka itu orang terdekat sih. Terdekat, betul. Nah kalau ngomongin orang terdekat nih Bu, itu kan nggak lepas juga sama keluarga. Bu Beta ini womanpreneur, jadi pengusaha, juga ibu, juga seorang istri. Iya. Cara atau skema gimana yang Ibu pakai sehingga bisa tetap bagi secara seimbang peran-peran itu tadi nggak konflik? Ya, kalau saya saat ini pola pikir saya kan kalau kemarin saya jadi pengusaha ya. Kalau hari ini saya pola pikir saya cuman saya ingin jadi ibu rumah tangga aja. Gitu. Bukan pengusaha. Bukan. Karena saya nggak sebenarnya saya ini nggak ngerasa pandai di bidang pengusaha, enggak. Saya bukan ahli di bidang pengusaha. Cuman yang saya tahu bahwa rezeki itu kan dijamin sama Allah ya. Maksudnya saya mau jadi anak kemarin sama bapak saya udah ada rezekinya dikasih sama bapak saya. Terus sekarang hari ini kalau saya jadi istri, harusnya saya kan juga dapat nafkah dari suami saya gitu kan. Artinya wanita itu tidak harus mencari nafkah atau menghasilkan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kan kalau dulu saya konsepnya saya harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Ini hari saya nggak mau berpikir itu lagi. Saya hanya berpikir bahwa saya ketika menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, saya akan mendapatkan rezeki saya tanpa dikurangi sedikit pun. Gitu. Jadi yang saya fokuskan bukan ke usaha saya, tapi saya fokuskan ke keluarga saya. Sekarang fokusnya skala prioritasnya itu Bu, Ke keluarga gitu. Nah ini banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami ketika saya fokus sama keluarga, justru rezeki itu kok jadi gampang gitu. Yang tadinya harus berpikir keras, ini nggak berpikir keras dan kadang nggak nyambung loh. Antara pekerjaan sama penghasilan yang saya dapatkan sama pekerjaan yang saya lakukan kadang nggak nyambung. Contoh Bu. Contoh ini ya,
kemarin kejadiannya misalkan ini bukan misalkan ya, tapi memang terjadi gitu ya. Yang paling barusan saya dapetin gitu, beberapa waktu yang lalu saya nggak ada yang biasanya kalau pegawai keluar, saya kan gantiin nih, saya gantiin nyetrikanya, apalah yang bisa saya lakukan. Nah waktu itu saya memang nggak ada kerjaan, saya cuman pegawai udah full, semuanya udah bagus, baik-baik aja gitu ya. Saya nggak ngelakuin apa-apa, saya cuman bersihin rumah. Saya bersihin rumah karena suami saya ibunya lagi sakit, jadi saya hanya fokus untuk di rumah karena kan memang wanita harusnya di rumah gitu kan. Ya saya bersihin rumah, cuman niatkan karena Allah gitu ya. Terus habis selesai juga saya ibadah, cuman itu aja. Tiba-tiba ada dikirimin uang gitu, puluhan juta ngiriminnya, padahal nggak ada kaitannya perasaan ya. Terus kalau misalkan kadang juga saya kalau pegawai ada yang keluar gitu kan, pegawai ada yang keluar kan otomatis ada yang kurang, kadang ada yang kurang. Saya yang langsung terjun sendiri ke outlet gitu ya. Nah itu pun juga yang ketika saya lakukan itu tiba-tiba Allah kasih rezeki yang gak sedikit gitu. Nah saya pikir gak ada kaitannya antara yang saya kerjakan dengan uang, nominal uang itu gak ada kaitannya. Termasuk dengan banyaknya outlet dapetin omset yang hari ini saya juga ya Allah alhamdulillah banget ya, gak nyangka gitu omset segitu banyaknya gitu dari apa yang saya lakukan yang gak ngelakuin apa-apa ini loh. Iya loh Mas Agung, saya gak ngelakuin apa-apa. Mungkin penyesalan terbesarnya kenapa gak dari kemarin pemahaman ini gitu ya Pak ya. Exactly gitu kan, Mas, exactly. Aku harus ngomong apa ya Mas, itu aku setuju banget. Soalnya saya sering Bu kayak gitu, tahu gitu padahal disuruh santai loh malah milih yang susah. Iya. Disuruh yang gampang malah ngambil yang ribet. Saya juga sering sih Bu itu, jadi nyeselnya belakangan itu. Iya, kenapa di usia sekarang baru tahu ya. Nah tadi berarti kan kalau fokusnya ke keluarga nih Bu. Deterjen laundry itu dibilang cabang banyak ya udah 104 dibilang banyak ya Bu ya. Tapi buat ada orang yang masih pengen ngembangin juga masih ada potensi. Tapi di satu sisi Bu Beta sekarang pengen fokus ke keluarga. Nah rencana ke depan untuk deterjen sendiri dari Bu Beta sendiri gimana? Kalau untuk deterjen laundry itu kan saya selalu sama suami saya ya. Jadi ketika saya mau buka cabang ataupun mau bertemu dengan mitra ataupun dengan siapapun selalu sama suami gitu. Artinya kalau sama suami kan itu saya ibadah ke keluarga juga. Jadi kan. Dua-duanya dapat akhirnya. Iya. Berarti digital laundry itu ibadah. Iya betul. Bareng suami. Iya. Itu sampingan kan deterjen laundry. Sampingan. Iya. Yang utama nganterin suami gitu. Peran istrinya itu. Ini tadi nggak datang karena nemenin ibunya sakit. Iya ibunya lagi sakit jadi nggak bisa hadir gitu. Berarti deterjen masih akankah buka cabang atau ada program beda Bu? Iya, kalau untuk deterjen laundry sendiri dari awal saya fokusnya hanya untuk ingin bantuin orang lain untuk bisa punya usaha, misalkan dari penghasilannya sekarang sekian gitu ya, pingin punya sumber penghasilan baru lagi gitu. Nah deterjen laundry mau bantuin untuk itu gitu. Nah kadang orang hanya berpikir beri peralatan laundry di toko manapun tapi dia nggak ngerti manajemen nih. Nah di deterjen laundry ini kita akan bantuin mitra untuk bisa nemenin dia punya usaha laundry, punya manajemen yang bagus atau untuk mengembangkan usahanya bisa. Kalau kemarin Beta yang berperan untuk bisa punya 104 cabang, saya kepingin ada beta-beta yang lainnya yang punya 104 cabang juga gitu. Jadi lebih creating leader, bahasa manajemen ya. Tapi nggak takut malah jadi pesaing. Saingannya deterjen Bu kalau kayak gitu caranya? Saingannya deterjen, kalau saya bilang apa sih yang disaingin Mas? Gitu ya Bu ya. Ya kan orang rezekinya juga Allah udah takar. Nggak bakal ketukar. Iya, orang kemarin itu yang saya kelola sendiri nih ya, awalnya 37 nih ya, 37. Omsetnya anggaplah ratusan juta gitu ya. Ini saya kurangin nih biar beban pikiran saya nggak bertambah gitu sekarang kan. 24 22 sekarang. 22. Omsetnya sama tuh. Omsetnya sama. Walaupun wadahnya berbeda gitu. Jadi saya pikir bukan masalah saingan atau enggak ya. Tapi seberapa banyak manfaat yang saya bisa dapatkan dari share kemitraan ini ke orang lain. Kalau nggak ada manfaatnya udahlah. Itu bisa nyari tahu lebih lanjut kemana Bu Beta kalau ada yang pengen hubungi? Bisa pakai
ini di Instagram kita atau Sosial TikTok, medianya. sosial Nah, media nanti kita. dicantum lah di Nanti bawah ya. dicantumin di deskripsi. Kalau saya sih satu lagi nih Mas, kalau ada hal yang Bu Beta pengen ubah, jadi kan sudah melalui beberapa fase nih Bu ya. Kalau boleh balik ke masa lalu, yang akan Bu Beta lakuin berbeda itu apa Bu dari waktu proses hijrah itu? Dari proses hijrah. Iya. Ya memperbaiki ibadah ya Mas ya. Intinya itu dari awal ya. Itu yang ternyata membalikkan semua. Hari ini saya bisa berpikir, saya berterima kasih sama leader saya yang marah-marah karena emailnya nggak dibaca itu hari ini saya bisa berterima kasih. Kalau nggak ada dia yang marah-marah, nggak bakalan saya bisa seperti hari ini sekarang. Atau saya juga berterima kasih sama karyawan saya yang sudah menggunakan uang segitu banyaknya, kalau nggak dari dia saya nggak tahu bahwa profitnya sebesar itu saat ini. Gitu. Jadi pelajaran itu yang saya nilai, wah ternyata saya harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan lebih banyak ya. Jadi malah jadi bersyukur. Yang Bersyukur. dulunya kesel, sekarang gara-gara itu alhamdulillah, dulu Iya, dimarahi, alhamdulillah dulu ini. Di setiap Bersyukur. masalah ada berkah gitu ya. Iya. Judulnya. Buat closing nih Bu, pesan buat teman-teman yang lagi bingung, yang sekarang posisinya kayak Bu Beta dulu, atau yang pengen mau usaha tapi nggak tahu mulai dari mana, pesannya Bu Beta apa nih? Pesannya saya tanya sama Allah. Tanya sama Allah. Iya, tanya Mirip saya sama Mas Allah. Surya. Memang itu harusnya gitu sih. Kalau mentok, tapi sayangnya Tanya kita sama Allah. baru gitu kalau mentok ya Bu. Jadi kalau bisa jangan mentok dulu baru tanya, Iya. kalau bisa dari awal Iya, tanya. benar. Gitu Kalau ya. Bu Beta caranya gimana cara Kalau tanyanya? saya bersyukur dulu baru minta sesuatu sama Allah. Kadang kan kita berdoa, fokus berdoa, minta sesuatu, minta mulu sama Allah. Tapi sampai ruang kita tuh lupa untuk bersyukur gitu. Padahal ketika kita meminta sesuatu tuh sadar nggak sih bahwa kita tuh sedang dalam kondisi kekurangan. Kurang Allah, kurang bela, kurang celah gitu. Tapi kan janjinya Allah ketika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan gitu kan. Nah saya selalu fokus, saya sholat untuk bersyukur. Jadi otak saya berpikir apa nih yang hari ini harus saya syukurin gitu. Bukan apa sih yang harus saya minta. Sampai hari ini saya juga bingung, minta apa ya sama Allah Sudah gitu. semuanya ada. Iya. Saya teringat tadi ke waktu waktu umroh tadi tahun depan sama suami kejadian Bu. Kejadian. Oh kejadian. Iya loh Mas, alhamdulillah. Sama suami. Sama suami Yang baru. Yang baru. Alhamdulillah dikabulkan sama Allah. Gak ada doa yang gak dikabulkan sama Masya Allah. Allah. Siap, terima kasih Bu Beta, terima kasih Mas Surya. Kok aku terima kasih Mas Surya ya. Masih ketemu lagi kalau kita Bu Beta aja. Terima kasih juga Kayak mau penonton perpisahan. yang sudah menyimak di sini ramai sekali. Sampai jumpa terima kasih Bu Beta ya, Terima sudah kasih, menyempatkan Mas waktu Agung. yang sangat sempit sekali karena di Kediri cuma 3 hari. Iya. Habis itu balik lagi ke Bali Iya. dan ke Lombok. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih ya Bu Beta ya. Sama-sama. 1 jam loh, nggak gitu Jam kerasa. berapa? 1 jam lebih? 14 menit. Oh lumayan, ya. Ya lumayan nih. Tapi nggak kerasa sih. Iya ya.